Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami ta'zimi dan yang kami hormati, yakni beliau pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Kiai Hasan Mutawakkil Allah, dan yang kami ta'zimi seluruh keluarga Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Dan yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Asesor Prof. Dr. Abdul Aziz SH CH CHT BA MAG, dan juga Direktur Pasca Sarjana, yakni beliau Dr. Haji Imam Bukhari Shum MPDI, dan juga beliau Dr. selaku Ketua Prodi Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD, dan juga staf-stafnya yang kami takdimi, yang kami hormati. Dan tak lupa kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, semoga diberi kesehatan walafiat, panjang umur. Mungkin kami ini akan menjelaskan sebagai tugas akhir UAS, maksudnya pasca sarjana semester 1, tentang filsafat pesantren, yang mana kami ini akan mengangkat judul dengan tema penetapan zina melalui tuduhan dan pengakuan si pelaku, perspektif tafsir dan juga fikih di Pondok Pesantren Nurul Karomah Bangkalan. Jadi kenapa kok kami mengangkat ini? Karena ini masih aroma-aroma baru, dalam artian masih isu-isu hangat. Oke, kalau dulu itu bulan November sama bulan Oktober itu kan bertahap-tahap, ada gedung DPR yang di situ dijarah. Kemudian setelah DPR sudah, lalu ke Pondok Pesantren Al-Khazini, bahkan juga Pondok Pesantren Lirboyo yang di situ ditudung ataupun dipojokkan. Dan itu permasalahan sudah selesai kayak contoh yang di Lirboyo, yang mana Pondok Pesantren sebagai budak, padahal tidak seperti itu. Lah, kami ini akan lebih memfokuskan ke era yang sekarang, isu yang sekarang, yang Desember di sini yang muncul, yaitu tentang aroma, dalam artian aroma baru, dugaan pelecehan seksual kembali mencoreng dunia pendidikan pesantren, yang mana hal ini bertepatan di pesantren Nurul Karomah Bangkalan Madura. Ada seorang oknum lora atau putra kiai lah bahasanya, dia pernah mengajar di pondoknya sendiri di pesantren Nurul Karomah di Kecamatan Gelis Bangkalan. Naudzubillah ya. Melihat kami kenapa kok mengangkat ini? Karena pesantren itu tidak ke semua pesantren melakukan seperti itu. Pasti ada oknum-oknum tertentu yang ingin menghancurkan pesantren. Terutama ini. Padahal pesantren ataupun lora ataupun gus yang seharusnya mereka diikuti, yang seharusnya mereka itu diteladani, ternyata melakukan hal yang keji. Padahal itu merupakan oknum yang ingin menghancurkan pesantren. Diceritakan ini, kami akan bacakan latar belakang kami. Bangkalan dilaporkan ke Polda bahwa ada seorang oknum lora ataupun putra kiai yang pernah mengajar di pondoknya sendiri di pesantren Nurul Karomah Kecamatan Gelis Bangkalan. Dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan mencabuli santrinya.
Naudzubillah. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban yang sebelumnya memilih diam akhirnya melaporkan karena kondisi psikologis anaknya ataupun korban tersebut belum pulih melihat dari kejadian yang memang sudah berlangsung itu. Pendamping korban atau saudara korban, Dr. Mulmainnah, mengungkapkan keluarga sebenarnya hanya berniat bersilaturahim untuk mencari penjelasan, namun setelah bertemu langsung dengan korban dan melihat kondisinya, keluarga korban memutuskan membawa persoalan ini ke jalur hukum atau penegak hukum. Setelah memahami apa yang dialami korban, keluarga mantap melaporkan mereka juga menunjuk ke kuasa hukum. Jelasnya pada Rabu tanggal 3 bulan 12 2025. Berarti masih baru ini. Mutmainnah menegaskan bahwa trauma korban masih sangat terlihat dan masih tertangani secara maksimal. Ia menolak mengungkapkan detail peristiwa demi menjaga martabat dan kerahasiaan korban. Trauma itu masih jelas, saya tidak bisa memaparkan bentuk kekerasannya secara rinci, ujar si korban. Seiring meluasnya kasus ini, Mutmainnah mengaku menerima banyak pesan atau informasi dari warga yang memang diduga juga mengetahui adanya korban lain. Ternyata bukan hanya dia saja, melainkan juga lain. Namun ia menekankan bahwa identitas para pengirim informasi masih belum dapat diverifikasi. Dalam artian informasi itu masih belum jelas siapa yang memberi informasi. Kalau memang ada korban lain, saya berharap mereka berani bersuara. Ini soal memutuskan rantai perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan norma sosial Islam. Dari latar belakang ini, pertama, bahwa si korban itu awalnya mempunyai dia itu gak kayak biasanya, diam, sehingga oleh keluarganya itu ingin bersilaturahmi kepada pondok. Ternyata memang korban itu mengakui pernah melakukan, bahwa Lora itu pernah melakukan seperti itu, sehingga saudaranya korban ini atau dikenal Dr. Mutmainnah mendampinginya kepada Polda Daya untuk mengajukan sebuah hukum bahwa si Lora ini telah melakukan, dengan tuduhan itu, telah melakukan seksual seperti itu. Ingin melanjutkan seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah sudah dilaporkan, barulah dari pondok pesantren mengeluarkan surat klarifikasi. Karena sudah di media sosial, sudah melebar luas. Pondok pesantren Nurul Karomah, tempatnya oknum Lora tersebut sebelumnya berada, turut merespon dengan mengeluarkan pernyataan resmi oleh pengasuhnya atau oleh ayahnya sendiri. Dalam klarifikasi tersebut, pihak pesantren menyampaikan keprihatinan sekaligus memastikan bahwa terduga pelaku sudah tidak lagi berada di lingkungan lembaga ataupun pesantren. Dan ternyata pihak dari pelaku ini sudah gak ada lagi di pondoknya ternyata, melainkan entah itu kabur ataupun kemana. Beberapa poin yang penting dari pernyataan pesantren antara lain: 1. Menyampaikan penyesalan dan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang beredar di publik. Yang nomor 2, karena peristiwa ini sudah seakan-akan yaitu ingin menjelekkan pondok pesantren se-Indonesia, padahal pelakunya hanya satu ini. Bahwa pondok pesantren tidak seperti itu. Hanya pondok pesantren ini saja yang melakukan seperti itu. Yang nomor 2, menegaskan bahwa oknum Lora tersebut sudah tidak memiliki akses ataupun ke lingkungan pesantren. Yang nomor 3, tidak ada upaya melindungi pelaku dan pesantren mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Yang nomor 5, pesantren siap kooperatif
dan membuka informasi yang diperlukan aparat. 5. Fokus utama pesantren kini adalah perlindungan korban serta pembenahan sistem internal agar kasus serupa tidak terulang lagi. Dalam penutupan, pesantren juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan kabar yang belum terbukti. Ini juga masih ambigu dalam artian kenapa kok kami mengangkat ini? Pertama, si Lora itu dituduh oleh si korban bahwa dia melakukan hubungan seksual dan didampingi oleh si dampingnya Dr. Mutmainnah ini selaku saudaranya, dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan hal ini masih belum ada bukti secara spesifik. Cuman praduga saja adanya hal itu. Dan akhirnya dari kesemua ini ternyata juga dari pondok pesantren juga masih belum memastikan apakah dia itu benar bersalah atau tidak. Cuman si pelaku sudah tidak ada di pondoknya. Dan akhir dari itu bahwa si pelaku akhirnya ditangkap dan mengakui kesalahannya dan memang benar melakukan seperti itu. Naudzubillah. Sehingga dari permasalahan di atas, pertama, oknum dari si pelaku itu dituduh melakukan hubungan seksual dari si korban. Dan dari si pelaku masih belum ada dari si korban, saudaranya masih juga belum ada bukti, cuman pengakuan si korban itu. Dan dari pihak pesantren, korban ini sudah tidak ada di pondoknya, melainkan sudah menghilang, entah itu pergi kemana. Dan tahap dari kepolisian masih mencari. Dan dari si pelaku akhirnya pelaku itu mengakui. Akhirnya pelaku itu ditemukan di video apapun di YouTube ini juga ada bahwa pelaku itu sudah ditemukan dan ditangkap. Dan di waktu sidang pelaku memang menyatakan atau mengakui perbuatannya. Sehingga dari hal ini kami mengangkat judul penetapan hukuman zina ataupun penetapan zina melalui tuduhan dan pengakuan si pelaku, perspektif, tafsir, dan juga fikih pondok pesantren. Dan fikih yang mana tempatnya di pondok pesantren Nurul Karomah Bangkalan. Untuk fokus kajian ataupun rumusan masalah yang kami angkat, pertama, bagaimana hukum menetapkan zina kepada pelaku dengan adanya tuduhan dan juga pengakuannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana hukumnya menetapkan zina dengan adanya video-video yang beredar. Cuman videonya tidak secara tidak secara jelas melakukan hal itu. Cuman video-video kayak buatan sendiri. Apakah dapat dibenarkan sebagai bukti menetapkan zina? Sehingga kami ini menarik penjelasan ini mengkaji secara ilmiah. Sehingga kami akan membacakan dalil ataupun kitab dengan secara fikih dan juga tafsir. Pertama dalam masalah kitab fikih dulu ya. Dalam fikih kontemporer, bagaimana hukum menuduh zina kepada orang ataupun pelaku yang mana tuduhan itu cuman dengan adanya rekaman video ataupun pengakuan si pelaku, apakah bisa ditetapkan? Ternyata beliau mengungkapkan dalam Fiqhul Muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fiqhul Muyassar, ini kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam kitabnya juga sama, kami juga punya PDF-nya. Lebih terang PDF, kami menggunakan PDF aja. Karya Abdullah At-Thayyar Al-Ma'asyir, kitab kontemporer. Isbatu zina bil wasail al-hadisah. Yu'addu az-zina jarimatun kabiratun lima yatarattabu alaihi min asari azimatin alal muttahimi wa usratihi wa alal ummah.
menetapkan zina dengan adanya pelantara-pelantara yang baru, apakah itu merupakan dosa yang besar? Iya, merupakan dosa yang besar. Alasannya kenapa? Kenapa kok menetapkan zina kepada seseorang itu merupakan dosa yang besar? Lima yatarattabu alaihi min asarin azimatin alal muttahimi wa usratihi walal ummat. Karena hal itu dapat berpengaruhi sangat besar kepada orang yang diduga atau silora, bahasa gampangnya, dan juga kepada keluarganya dan juga kepada alat umatnya, kepada penduduk di sana. Memang iya, ketika si pelaku itu, bukannya kami membela si pelaku, ya enggak, nanti kami jelaskan secara lurus. Ketika si pelaku itu dituduh melakukan seperti itu, maka otomatis akan mendatangkan dampak yang lebih besar, yaitu kepada dia sendiri, ke keluarganya, bahkan ke umatnya. Sehingga menuduh zina dengan adanya pelantara ataupun dengan bukti-bukti yang masih belum jelas, itu merupakan dosa yang besar. Walidzalika fa inna isbatahu innama yakunu biturukin la yatatarraku ilaiha asyad wa hiya imma arbatu syuhudin au iqrarul muttahim, bahasanya. Oleh karena itu, menetapkan zina dengan cara pelantara, entah itu adapun video ataupun yang lainnya, itu tidak bisa kecuali dengan adanya 4 saksi. Harus ada 4 saksi, 4 orang saksi, atau orang yang diduga mengakuinya, au iqrarul muttahimi, atau orang yang diduga ini mengakuinya. Wa ma ada dzalika fala yu'addu tariqan li isbatin. Sehingga tanpa adanya 4 saksi ataupun orang yang dituduh itu tidak mengakui, maka tidak bisa. Kayak contoh, bahwa si pelaku ini dituding melakukan zina. Dengan apa? Dengan bukti si korban mengakui mengakui bahwa dia dilecehkan, sedangkan buktinya gak ada. Yang kedua, bukti ada, cuman dengan video-video yang gak jelas di media itu. Apakah bisa menetapkan zina? Tidak. Tetap harus mendatangkan 4 saksi atau pengakuan orang yang dituduh. Wala yasbutu, ini kami teruskan ya. Wala yasbutu az-zina, bahwa zina itu tidak bisa ditetapkan bighairi dzalika minal wasail al-hadisah. Tidak bisa ditetapkan dengan hal-hal yang baru. Seperti apa? Kal fahsyi at-tabi, seperti uji coba kedokteran. Itu tetap tidak bisa. Awit taswir, atau dengan adanya gambar. Kayak contoh gambar ini kami contohkan kalau zaman sekarang seperti video ataupun foto. Bi alatit taswir, dengan alat gambar, wa tasjil, dan juga alat pendengaran ataupun alat suara, maka juga gak bisa. Wala yasbutu bil fahsyi al-kimiyai wala ghairi dzalik, dan juga tidak bisa ditetapkan dengan ilmu kimia ataupun selainnya. Alasannya li anna tilkal wasail umurun muhtamilatun, karena pelantara ini ialah pelantara yang di situ ambigu, bisa berubah. Kok bisa? Karena zaman sekarang ada AI. Dari canggihnya sekarang kita menggunakan Gemini, ada 2 orang yang di situ hanya kayak gini, kemudian yang satunya mempositifkan di pinggirnya, kemudian kamu membuat form melakukan hal-hal yang buruk, mencium atau itu bisa. Memang jelas-jelas nyata. Apakah karena sehingga menggunakan AI, bukti-bukti video itu tidak bisa, tetap harus harus mendatangkan 4 saksi ataupun pengakuannya orang yang dituduh. 4 saksi dalam kitab tafsir di sini juga ada. Dalam kitab tafsir dijelaskan, tafsir Mafatihul Ghaib ataupun tafsir Kabir, ini ada 27 juz, bahwa 4 saksi ini harus melihat langsung bahwa farji itu masuk kepada dzakar itu masuk kepada farji. Kalau di sini tidak membahasakan seperti itu, ialah membahasakan pen itu masuk ke tinta. Sama halnya 4 saksi. Kalau zaman sekarang kan enggak. Sedangkan Dokter Maimunah ini kan enggak kan. Dia hanya menuduh dengan pengakuannya si korban. Dan juga edaran video-video itu cuman apakah dia ditetapkan dihukumi zina? Iya, ditetapkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia itu mengakui. Dia itu sudah mengakui bahwa dia sudah melakukan perbuatan seperti itu. Dan sekarang sudah ditangkap. Mungkin
Di YouTube itu ada ya. Di sini ada bahwa korban itu sudah ditangkap dan sudah mengklarifikasi bahwa dia itu sudah melakukan seperti itu dari orang tuanya. Ini si pelakunya sudah ditangkap. Sehingga dapat kami simpulkan ya dari keterangan yang kami jelaskan, penetapan zina kepada si pelaku ini merupakan hal yang boleh dan bukan merupakan dosa yang besar karena si pengaku sudah mengakuinya. Seperti itu. Kalau seandainya si pengaku ini tidak mengakuinya, kemungkinan ini masih menjadi pertentangan ulama. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan. Sebelum itu saran kami ya, bahwa kenapa kok kami ini mengangkat tema ini, karena bahwa sekarang itu pesantren yang seharusnya merupakan tauladan bagi kita yang diikuti, jangan sampai dengan adanya satu kesalahan ini pesantren yang lain itu sama enggak. Karena sama halnya orang kayak baju putih ketika ada tinta maka yang dilihat tintanya, padahal yang putih itu banyak. Jangan seperti itu. Yang pihak pesantren itu pun juga tidak ingin melakukan anaknya seperti itu, mungkin karena hilaf. Ini merupakan kehati-hatian lah, terutama kepada Gus ataupun Lora, entah itu pun siapa, entah itu putranya Kiai. Karena saya ingat dahulu ulama seperti ini. Ketika ayahnya makan, anaknya itu tidak akan kenyang. Sebaliknya, ketika anaknya itu makan, ayahnya tidak akan kenyang. Dalam artian apa? Ketika ayahnya itu alim, anaknya tidak mungkin alim kalau tidak belajar. Anaknya makan atau ayahnya makan, anaknya tidak akan kenyang. Itu diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Lora itu jangan mengandalkan kegusannya sih, jangan mengandalkan kelorannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.